Oke. Ya, kita akan mendengarkan pengajaran melalui tayangan video ya, Bapak Ibu Saudara. Silakan tim screen bisa ditayangkan. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku menghampiri tempat kudusmu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagimu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu Engkau
Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Oh, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita terus lanjut membahas tentang bagaimana kita dapat bertumbuh bersama di dalam manusia yang baru. Nah, saudara, masih ingat saudara, kita dulu ada di dalam manusia yang lama, sekarang kita adalah manusia yang baru. Nah, manusia yang lama itu saudara, kepalanya adalah Adam. Dan oleh karena Adam berdosa, saudara, maka kita kena dampaknya sebagai tubuh dari Adam. Maka saudara, kita telah saudara rusak, ya, khususnya saudara manusia batinia kita menjadi rusak, ya. Dan waktu kita saudaraku lahir baru, saudara, bagian dari manusia batinia kita, saudara, ya, itu sebagian sudah rusak, saudara, ya. Nah, manusia batinia itu apa, saudara? Manusia roh kita, termasuk semua unsur-unsur yang nggak kelihatan di dalam diri kita disebut manusia batinia, roh kita, ya. Kemudian apalagi, saudaraku, ya, di situ termasuk pikiran kita, ya, emosi kita, kehendak kita, hati nurani kita, memori bawah sadar kita, ya, itu saudara sebagian besar telah menjadi rusak. Roh kita sudah dilahirkan kembali, ya, saudara, sudah menjadi roh yang baru, ya, roh kita roh yang taat, ya, tapi saudara, pikiran, emosi, kehendak, hati nurani, memori bawah sadar kita belum pulih, ya, masih rusak, ya, atau sebagian sudah pulih, sebagian belum. Itu sebabnya, saudara, ketika kita menjadi manusia baru, ya, kita perlu dipulihkan. Kalau kita nggak dipulihkan, saudara, kita nggak bisa bertumbuh dan kita nggak bisa bersama-sama bertumbuh di dalam, saudaraku, manusia yang baru. Nah, karena itu saudara, ya, kita akan lanjut membahas bagaimana, saudaraku, kita bisa dipulihkan di dalam tubuh Kristus. Nah, untuk kita dipulihkan, saudara, ya, kita, saudara, perlu belajar satu prinsip. Ya, masih ingat, saudara, di mana kita sebagai anggota tubuh kita, saudara. Nah, di situ nanti Kristus akan menggunakan kita, ya. Dia memakai kita anggota tubuhnya untuk saling memulihkan, saudara, ya, untuk saling menyembuhkan, untuk saling tolong menolong. Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya kita boleh, saudara, mendapatkan pemulihan terus menerus sampai kita, saudaraku, bisa bertumbuh bersama-sama. Kenapa, saudaraku? Karena kepala kita yang baru, Kristus, dia adalah, saudaraku, penasehat ajaib kita. Kalau kita datang sama dia, saudara, dia bisa memberikan nasihat yang ajaib. Ya, dia bisa memulihkan kita, dia bisa memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Karena dia adalah mighty counselor, dia penasehat ajaib kita. Dan kita, saudaraku, perlu datang kepada dia. Dialah satu-satunya, saudaraku, pihak yang dapat menyembuhkan kita, memulihkan kita, sehingga kita dapat bertumbuh bersama. Nah, hari ini kita mau lihat, saudara, bagaimana kita bisa dipulihkan oleh sang penasehat ajaib itu, saudara. Nah, saya mau ajak saudara lihat gambar ini. Nah, saudara, ingat, ya, saya diingatkan, saudara, supaya, ya, manusia bisa dipulihkan, ya, bisa mendapat jawaban dari sang penasehat ajaib itu. Perlu ada yang membawa
orang yang jiwa yang memerlukan pemulihan ini untuk datang kepada saudaraku sang penasehat ajaib. Saudara masih ingat di dalam Markus 2, nanti saudara baca ayat 1 sampai ayat yang kelima, di situ saudaraku ada beberapa orang, ya, 4 orang yang punya teman, satu temannya ini saudara sakit, lumpuh, ya, mereka saudara, ya, kesian sekali kepada orang yang sakit ini, temannya. Dan mereka ingin supaya orang ini disembuhkan, saudara. Maka 4 orang ini berusaha membawa orang yang sakit ini supaya bisa ketemu Tuhan Yesus, saudara. Maka satu hari waktu Tuhan Yesus datang ke tempat di kota mereka, maka 4 orang ini, ya, menggotong orang yang sakit ini, saudara, datang ke rumah di mana Tuhan Yesus berkhotbah di dalam rumah itu. Tetapi karena begitu banyak orang di rumah itu, saudara, mereka nggak bisa masuk. Apa yang mereka lakukan 4 orang ini, saudara? Mereka manjat ke atap rumah, menjebol atap itu dan menurunkan orang yang sakit ini tepat di depan Tuhan Yesus. Bayangkan, saudara, begitu luar biasanya, saudaraku, iman mereka. Ya, begitu luar biasanya hati mereka yang sangat ingin temannya ini disembuhkan, saudara. Akhirnya, saudara, ya, jiwa baru ini, saudara, dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini, saudara. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Nah, kita mau lihat, saudara, bagaimana orang sakit ini bisa sembuh, saudara. Nah, ada 3 peran, ya. Yang pertama, saudaraku, peran dari 4 temannya, betul? Kalau 4 temannya, saudara, tidak mau saudara bawa temannya ini untuk datang pada Yesus, dia nggak mungkin bisa sembuh. Nah, demikianlah dalam anggota tubuh, saudara. Ya, kalau ada anggota tubuh yang sakit, ya, kita yang lain, saudaraku, anggota tubuh yang lain, mesti bersedia membawa yang sakit ini, saudara, ketemu dengan kepalanya, ketemu dengan sumbernya, Kristus, ya, sang penasehat ajaib itu. Ya, kita nggak bisa sembuhin orang ini, saudara. Ya, kita sebagai anggota tubuh, kita bukan penasehat ajaib, kita nggak mampu sembuhin. Tapi kita bisa jadi orang pembawa jiwa datang kepada Tuhan. Kita bawa dia, saudara. Ya, seperti orang yang 4 orang ini, saudara. Mereka tahu Yesus ada di mana. Mereka bawa orang ini ketemu Yesus. Tahukah, saudara, ya, seorang pembawa jiwa, saudara, dia, ya, saudara, bisa bawa orang lain ketemu Yesus. Kalau dia sendiri tahu Yesus ada di mana. Dia berarti dia ngerti masuk hadirat Tuhan. Dan dia bisa bawa orang ini untuk ketemu Tuhan. Udah, itu tugasnya, saudara. Tugas si pembawa jiwa. Ya, dia tahu Yesus ada di mana. Dia ngerti, ya, masuk hadirat Tuhan. Dan dia bawa orang ini masuk hadirat Tuhan. Nah, ketika orang ini, saudaraku, sudah ada di hadirat Tuhan, saudara, maka apa yang menjadi peranan Kristus, saudara? Nah, pasti Kristus sebagai penasehat ajaib akan berbicara kepada orang itu, saudara. Akan menyatakan diri. Sehingga, saudaraku, orang itu mendapat jawaban untuk masalahnya. Mendapatkan, saudaraku, nasihat yang dia perlukan. Dan ingat, Kristus adalah penasehat ajaib kita. Dia dapat memulihkan kita, dia dapat menyembuhkan kita, dia dapat, saudara, ya, melakukan pemulihan apa saja yang kita perlukan karena dia penasehat ajaib. Dan kalau Yesus bekerja luar biasa, saudara, maka orang ini yang mendengar suara Yesus penasehat ajaibnya akan mengalami kesembuhan, pemulihan, jawaban atas hidupnya, saudara. Ya. Nah, itu peranannya Kristus
sang penasehat ajaib. Tapi apa peranan orang ini, saudara? Nah, orang ini perlu kerjasama dengan Roh Kudus, saudara. Dia perlu kerjasama, ya. Dia perlu dengar suara Roh Kudus, ya. Kemudian taat, ya, meresponi suara Roh Kudus itu, saudara. Dan kerjasama. Kalau dia bersedia kerjasama dengan Roh Kudus, saudaraku, maka dia pasti akan dipulihkan, saudara. Nah, saya dorong saudara, ya, pada minggu ini, coba saudara, di dalam kompak, kita praktekkan ini, saudara. Mari kita seperti, saudaraku, 4 orang yang begitu mengasihi temannya, saudara. Kita bawa teman kompak kita, supaya dia bisa ketemu dengan penasehat ajaibnya. Ya, mendengar suara dari penasehat ajaibnya. Ya, mendapatkan pengarahan dari dia, ya, disembuhkan, dipulihkan oleh penasehat ajaib kita, saudara. Ya, mari kita praktekkan ini powerful sekali, saudara. Kemudian saudara, orang yang datang kepada Kristus, saudara yang di dalam kompak ini, saudara perlu kerjasama dengan Roh Kudus, ya. Nah, kalau saudara dengar suaranya, ya, saudara responi, taati. Ya, Roh Kudus nanti akan bekerja luar biasa mengadakan penyembuhan. Saudara, banyak kesaksian-kesaksian di dalam kompak, di mana ketika saudaraku, teman-teman kompaknya membawa orang yang membutuhkan pertolongan, pemulihan, kesembuhan, datang kepada penasehat ajaib. Wow, banyak kesaksian, saudara. Ya, ada orang yang saudara, ya, dia bingung dengan saudara, kenapa dia merasa kenapa hidup saya itu, ya, takut sekali sama wanita. Ya, dia itu trauma kalau bangun hubungan sama wanita, saudara. Tapi satu kali, saudara, ya, teman-teman di dalam kompaknya, saudara, ya, bawa dia ketemu Tuhan. Ya. Nah, ketika bawa dia ketemu sang penasehat ajaib, ya, tiba-tiba saudara, Tuhan menyatakan kenapa dia, saudaraku, ya, punya trauma seperti itu, saudara. Bahkan dia dibawa ke masa lalunya. Ternyata, saudaraku, dia pernah ditolak oleh wanita, ditolak oleh ibunya sendiri. Dan Tuhan nyatakan begitu jelas, ya, seperti film dia melihat, saudara, bagaimana ibunya pernah menolak dia. Nah, karena itu, saudara, dia trauma sekali dengan wanita. Ya, akhirnya, saudara, dia nggak bisa dekat dengan wanita. Nah, waktu itu, saudara, dia kemudian didoakan, ya, dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengalami pemulihan karena dia mengampuni ibunya yang menolak dia, saudara. Ibunya yang dari kecil, saudaraku, menyakiti dia, dan akhirnya, saudara, karena dia mengampuni ibunya, saudara. Puji Tuhan, ya, Tuhan sembuhkan dia. Ya, bahkan, saudaraku, ya, Tuhan tunjukkan kepada dia, saudara, kepercayaan-kepercayaan salah apa yang masuk ke dalam dirinya. Ya, yang membuat dia, saudara, akhirnya dikontrol oleh, saudaraku, ya, rasa trauma yang begitu mengerikan itu, saudara. Dan Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia. Ya, ada, saudaraku, seorang, ya, dokter, dia cerita sama kami, saudara. Ya, habis dia mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, ya, dia kemudian, saudara, tiba-tiba satu kali dia diingatkan, kamu lihat anak kamu, ya, kenapa dia nggak bisa dekat dengan kamu? Ya, kamu tahu dia kenapa? Nggak tahu Tuhan. Ya, akhirnya, saudara, Tuhan bicara sama dia, karena kamu pernah, ya, waktu di dalam anak kamu dalam kandungan, ya, kamu pernah mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan dia trauma, menyebabkan dia, ya, nggak dekat dengan kamu. Kemudian, saudara, ya, nah, dokter ini, saudara, akhirnya datang, dia sharing dengan kompaknya, ya. Nah, akhirnya mereka dapat kesimpulan gini, saudara.
oh kamu pernah di kandungan mama kamu, anak kamu waktu di kandungan kamu itu pasti ngalami trauma. Akhirnya Tuhan bukakan saudara, ya trauma apa yang anaknya alami. Jadi saudara, dia rupanya saudara waktu ya baru menikah dengan suaminya saudara, ya maklum dia tinggal di rumah mertua. Nah mertuanya saudaraku waktu itu ya memang orangnya saudaraku ya seringkali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ya, nah satu kali dia ingat saudaraku ya karena kesulitan keuangan, karena masalah ekonomi di keluarga ini, ya mertuanya menyampaikan kata-kata begini, ya memang kamu ini ya mantuku, kamu beban buat keluarga kita, kamu beban, ya waduh. Terus dia diingatkan saudara, kata-kata itu dia pernah sampaikan kepada anaknya di dalam kandungan, ya karena dia terima kata-kata yang menekan dia itu saudara dari mertuanya, dia akhirnya mengatakan kepada anak dalam kandungannya, kamu memang beban, ya kamu memang beban buat keluarga kita. Wow saudara, anak itu nggak tahu, masih kecil dalam kandungan, tapi dia merasakan saudaraku bahwa dia adalah beban ya di dalam keluarganya. Maka saudara, akhirnya dia bersama kompaknya datang saudaraku ya melayani anak ini saudara. Memang benar anaknya ini tertolak dengan dia saudara, nggak bisa dekat. Ya selalu kalau mau dekat saudara dia merasa apa saudaraku, ketakutan. Dia nggak bisa terbuka dengan mamanya, dia nggak bisa saudara apa adanya. Akhirnya saudara ya dia jadi saudara ya hidupnya hancur saudara, karena nggak punya hubungan yang baik dengan ibunya, dia punya luka ibu. Akhirnya saudara mamanya datang minta ampun kepada Tuhan dan datang untuk minta maaf saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Anak ini bilang betul ma. Ya kalau mama nggak ngomong begini, ya saya nggak tahu kenapa. Saya selalu ada kata, kamu ini memang beban. Beban ya bagi keluarga kamu ini ya saudara, kata-kata itu kata-kata yang bikin dia tertolak, trauma. Dan akhirnya saudara ya dia datang dan dia mengampuni mamanya. Aneh saudara, sejak itu ya mereka dipulihkan luar biasa. Ya belum pernah terjadi seperti itu yang luar biasa saudara. Anak ini bisa peluk mamanya, disembuhkan, dipulihkan saudara. Ya, nah ini adalah saudaraku ya peristiwa yang nyata di dalam saudaraku kompak. Ya, kita bisa saling dipakai Tuhan untuk membawa saudara kita ketemu dengan penasehat ajaibnya, dan kita bisa mendengar suara dari penasehat ajaib kita, dan kita bisa mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang luar biasa. Itu yang saya mau encourage saudara lakukan di dalam kompak-kompak. Mari saudara, ya kita seperti 4 orang ini saudara, kita datang bawa anggota kompak kita berjumpa dengan penasehat ajaibnya dan mengalami kesembuhan daripadanya. Tuhan memberkati kita saudara. Amin.